Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di pembahasan materi mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Ya, terima kasih bagi yang sudah mensubscribe video di YouTube ini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, sebelum membahas materi di pertemuan 9 ini, saya sedikit akan menjelaskan ada korelasi di antara berbagai mata kuliah yang dipelajari di semester sebelumnya, baik nanti di semester ke depan. Kebetulan di mata kuliah manajemen proyek informasi ini di bahasan sekarang ada yang namanya pembahasan estimasi biaya. Nah, biaya ini berhubungan dengan mata kuliah ada akuntansi, ada pengetahuan bisnis, ada proses bisnis organisasi, terus ada sistem informasi akuntansi. Tadi dalamnya nanti rekan-rekan akan membahas bagaimana sih membuat sebuah laporan keuangan atau membuat sebuah proposal keuangan di dalamnya yang menjelaskan isian beberapa poin tentang biaya atau perhitungan kasar. Ini nih budget yang akan digunakan dalam pengembangan sistem informasi pastinya. Ini terutama di dasar akuntansi itu Anda akan belajar membuat sebuah laporan, baik itu laporan laba rugi, laporan dan sebagainya kan. Nah, ini berkaitan dengan nanti terkait proyek yang dibuat. Di proyek sistem informasi pasti ada. Nah, ini diperkirakan ini keuntungannya kedepannya seperti apa, ruginya seperti apa dengan mengembangkan sistem seperti ini. Nah, di bahasan kali ini pengantarnya Anda akan membahas tentang estimasi biaya adalah proses yang mudah. Terus yang kedua, tinggal hitung setiap komponen operasional yang harus dikeluarkan selama masa pelaksanaan atau pemeliharaan proyek. Dari total nilai biaya operasional, tinggal hitung beberapa batas keuntungan profit margin minimum yang harus kita dapatkan. Mengapa yang harus kita dapatkan? Kenapa bukan yang kita inginkan saja? Ini poin yang penting yang nanti dipelajari. Nah, berikut ini penjelasan bagaimana menyusun sebuah rencana anggaran biaya yang proporsional, baik untuk kita maupun klien. Secara umum, dalam pelaksanaan proyek RPL atau proyek sistem informasi, komponen biaya itu dibagi atas dua. Yang pertama itu biaya personilnya, yang kedua non personil. Personil berkaitan dengan sumber daya, orang yang terlibat, non personil berkaitan dengan bahan baku atau teknis yang di dalamnya dihitungkan nanti berapa aja. Nah, ini biaya personil. Biaya personil adalah komponen yang biaya dikeluarkan untuk membayar honor gaji tim kerja yang bekerja dengan kita. Hitung komponen biaya berdasarkan kesepakatan dengan anggota tim. Apakah akan berdasarkan per jam, man hour, atau orang hari, per Monday, atau per bulan. Ini man month. Masukkan seluruh anggota tim kerja dari mulai manajemen proyek sampai office boy yang membantu kelancaran pekerjaan tim. Jangan lupa sepakati mengenai pajak penghasilan dari anggota tim kerja kita jika mereka tidak mau dipotong. Kita harus memasukkan komponen tersebut dalam RAB, rencana anggaran biaya. Ini pasti. Biaya non personil nih. Biaya non personil adalah komponen biaya yang harus dikeluarkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek. Komponen biaya tersebut antara lain biaya transportasi, biaya allowance penugasan luar kantor, biaya rutin, biaya pemanfaatan peralatan atau sewa, biaya belanja barang habis pakai, biaya penyusunan laporan dan sebagainya nih. Ini termasuk yang non personil, berarti lebih ke operasional yang nanti dilakukan dalam pengerjaannya. Kalau yang tadi kan lebih ke gaji kalau personil. Nah, biaya non personil biaya transportasi ini. Hitung kebutuhan transportasi baik untuk dalam kota maupun luar kota. Untuk transportasi dalam kota dapat menggunakan perhitungan estimasi harga per liter premium untuk per 5 km. Jadi menggunakan jarak. Misalkan kita kebetulan mengadakan rapat misalkan dengan klien, jaraknya 50 km, nah itu dihitung biasanya. Nah, ini hitung contohnya nih. Misalkan kantor klien terletak kira-kira 10 km dari kantor kita. Maka untuk sekali berangkat per orang pulang pergi dari kantor kita ke kantor klien adalah sebesar 10 km per 5 km kali 2. Kali harga bensin, misalkan ini zaman tahun 2000 berapa, ini 4.500 ya. Per orang itu 45.000. Kalau sekarang kan 10 km dibagi 5, 10 bagi 5, 22 kali 2, 4 kan. Nih, 4
Nah, apa kali ini kan ini hitungan contoh nih. Sedangkan untuk perjalanan luar kota bisa digunakan harga tiket angkutan umum dan harga sewa mobil untuk 24 jam ditambah biaya bahan bakar. Perkiraan berapa kali akan diadakan pertemuan dengan klien secara maksimal untuk survei, konsultasi, presentasi dan pelatihan. Jadi dihitung. Misalkan ya contoh kalau nggak mau ambil pusing, misalkan dalam kota misalkan biaya transportasi dikasih 50.000, jarak hanya 10 km, yaitu buat transport aja itu belum mungkin biaya yang seperti makan dan lain-lain dan sebagainya. Itu hanya transport misalkan ini. Atau untuk luar kota ya kita target, kalau luar kota kan biaya makan, biaya transport untuk tadi bensin dan sebagainya, ini bahan bakar dihitung nanti sehingga total berapa. Ini kan tergantung lembaga atau sebuah perusahaan tersebut kesepakatannya seperti apa. Ini contoh aja, kalau dihitungan sini ini 10 bagi 10 5 2 dan 2 kali 4. Nah, ini 4 kali 4.500 berarti 4.500 ada 4 berapa, 45.000 kan ini satu orang. Ini kalau sekarang 9.500 berarti bensin berapa, 6.900. Tinggal dihitung aja. Contoh ini kan itu tergantung kesepakatan dari sebuah perusahaan tersebut kalau untuk biaya transportasi. Ini untuk biaya non personilnya, biaya untuk allowance penugasan luar kantor pada saat berangkat. Untuk penugasan luar kota tentunya ada biaya tambahan untuk kita maupun tim kerja yang ditugaskan. Biasanya untuk menghitung biaya allowance ini dapat menggunakan contoh berikut. Uang makan 3 kali sehari 90.000 misal. Ini kan gede banget ya uang makannya 90.000. Biasanya kan uang makan paling dihitung 20.000 kan, 20.000 kali 3 berarti 60.000 uang makan gitu. Atau uang makan 100.000 aja di sehari 100.000 misalkan, bisa di seperti 100.000 dibagi untuk 3. Biaya komunikasi sehari 15.000, terakhir untuk perjalanan kuota ya dikasih berapa, 20.000 atau 25.000 itu tergantung ini. Terus biaya non personil ini biaya rutin dan biaya pemanfaatan peralatan dan sewa. Biaya rutin adalah ongkos yang harus dikeluarkan rutin selama kegiatan berlangsung seperti telepon, sambungan internet, koneksi listrik, air, gas, keamanan, peliharaan dan sebagainya. Ini biaya rutin. Jadi operasional yang biasa, misalnya penggunaan kertas, laporan dan sebagainya. Sekarang kan zaman internet dan sebagainya, itu biaya rutin. Terus biaya pemanfaatan peralatan sewa. Biaya pemanfaatan peralatan sewa adalah ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan seperti sewa ruangan, kerja produksi, presentasi dan pelatihan, komputer, printer, kendaraan dan sebagainya. Masukkan seluruh komponen tersebut sekalipun tidak disampaikan kepada klien, karena biasanya mereka menolak untuk membayar beban tersebut. Triknya bisa dengan membebankan nilainya komponen biaya non personil lainnya. Ya, supaya biaya pemanfaatan peralatan sewa ini masuk ke pembayaran klien. Jadi istilahnya kita harus punya trik atau akal-akalan supaya biaya yang ini masuk ke sini nanti. Jadi misalkan Anda ya tadi di biaya non personil apa yang memang kewajiban sebuah klien untuk membayarnya, yaitu Anda bisa memasukkan. Itu kan tergantung tim Anda dengan bagian yang pelaporan atau penyusunan anggaran ini, supaya nanti biayanya itu memang bisa tercover oleh yang termasuk biaya kebutuhan klien itu, untuk biaya yang dibayarkan oleh klien maksudnya. Ini memang kita harus punya teks sendiri supaya ini subsidi silang istilahnya. Jadi ada pembayar uang ini bisa dipakai untuk pembayaran uang yang lainnya. Terus biaya non personil ini biaya belanja barang pakai habis dan biaya penyusunan laporan. Biaya belanja barang habis pakai ya contoh seperti kertas, alat ATK, tinta, printer, disket, CD dan sebagainya, flash disk dan lain sebagainya. Ini kan biaya belanja barang habis pakai. Terus biaya penyusunan laporan ini, biaya penyusunan laporan adalah biaya yang harus dikeluarkan dalam penyusunan laporan kegiatan dan modul user manual dari aplikasi perangkat lunak yang kita bangun. Perkiraan berapa biaya yang habis untuk kerja orang yang mengetik, mengeditnya, pencetakan, pemakaian dan pengirimannya. Nah, ini biaya penyusunan laporan ini termasuk ke dalam biaya non personil, karena memang biasanya kan kita membuat laporan itu, wah itu lumayan kan, apalagi kalau yang perusahaan ini laporan proyek itu kan bisa tebal-tebal. Nah ini kan ya harus ada biaya lagi khusus, karena memang itu pekerjaan yang di luar yang poin utama. Nah, ini harus ada biaya khusus. Detail biaya ini, setelah seluruh komponen tersebut dihitung,
waktunya untuk menetapkan batas laba yang harus kita dapatkan. Saya menekankan kita harus melalui laba dan 4 meningkatkan kapitalisasi modal kita, membayar biaya praproyek, marketing, publikasi dan sebagainya, menambah aset kita dan lain. Karena itu biaya tersebut harus kita hitung dan masukkan dalam target batas laba yang harus kita dapatkan. Setelah kita jumlahkan antara nilai biaya operasional dan target batas laba, tambahkan dengan persentase bunga berjalan dari nilai kapital tersebut. Mengapa hal tersebut harus dilakukan ini? Mengapa? Ya karena memang tujuan dalam pembuatan sebuah proyek itu kan harus ada hitungan laba ruginya, karena di sini Anda nggak bikin sistem itu nggak harus ini sistem, jadi nggak juga kan, harus berpikir ke depannya ini sistem ini bermanfaat bagi perusahaan kita, apakah menjalankan proses bisnis perusahaan ini bagus ke depannya, supaya nanti kan perusahaan itu bisa berjalan sesuai dengan track yang tujuan awal perusahaan tersebut mau apa ini. Detail biaya ini anggap saja bahwa uang kita harus meminjam dari bank untuk membiayai operasional pelaksanaan proyek. Tentunya ada bunga dan biaya administrasi yang bisa mereduksi target batas laba yang harus kita dapatkan. Untuk itu, tambahkan persentase bunga pinjaman dari bank per bulan pada nilai total pembiayaan kita. Hal ini tetap berlaku sekalipun kita menggunakan dana sendiri, karena tetap ada resiko atas pengeluarannya dibandingkan jika ditetapkan di bank. Nah, ini. Perhatikan, nanti kalau misalkan Anda nggak punya modal sama sekali, pinjam ke bank untuk membiayai proyek ini. Nanti kan kita pinjam dulu, kita dapat untung dari hasil proyek ini ya berapa, nanti bagi-bagi sesuai dengan pembayaran berapanya, orang-orang yang dibayar ini siapa aja berapa. Nah kita harus bisa memperkirakan kalau mau pinjam harus seperti itu, nanti resikonya apa ke depannya. Jadi jangan pinjam dapat bunga dari bank, harga proyek malah rugi, ya Anda pasti akan gulung tikar seperti itu. Detail biaya juga ini, setelah itu baru kita hitung besaran pajak penghasilan. Tetap ada hitungan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai PPN yang harus kita bayarkan, karena kan apalagi kalau proyek dengan plat merah itu di instansi provinsi, instansi dinas, itu biasanya harus dibayarkan pajak. Yang swasta pun sama, karena kan yang namanya pajak penghasilan ini harus dibayarkan oleh misalkan ketika kita menjalankan kerjasama proyek, ya kita harus membayar pajak ke dinas pajaknya, ke kantor pajak maksudnya. Biaya klien tidak mau menanggung biaya PPh. Biasanya klien tidak mau menanggung PPh, oleh karena itu hitung beban pajak ini pada setiap komponen. Nah ini diperhatikan lagi, PPh-nya dimasukkan ke dalam komponen yang dimasukkan ke laporan. Hal yang harus diperhatikan, jangan pernah menghitung secara akumulatif PPh dan PPN, karena nilainya akan tidak sesuai dengan beban yang harus dibayarkan ke kantor pajak. Hitung dulu pajak penghasilan dengan mempresentasikan terhadap nilai bersih. Jumlahkan beban PPh dengan nilai bersih, presentasikan PPN terhadap nilai PPh plus nilai bersih di atas. Ini contoh. Ini estimasi anggaran pembuatan sistem. Informasi ini selama 3 bulan ngerjain proyek dibayar 6 juta, analisis programmer 3 juta karena banyak mungkin dibayar 12 juta, dokumentasi akomodasi dibayar 1 juta. Ini infrastrukturnya 1 minggu semua ininya biayanya 9 juta, komputer server berapa, komputer ini berapa, pemasangan alat dan sebagainya, terus maintenance ini berapa, total sekian. Ini contoh. Analisis keuangannya misalkan ini kan 29 juta, diskon rate 8%. Ini rate-nya ya kita ambil karena bunga bank biasanya ini dari 8%. Cost tahun pertama itu tahun 29 juta kan. Tahun kedua turun jadi 10, tahun kedua turun lagi jadi 10 lagi. Jadi tetap 10. Diskon faktornya 1 0,93 0,86. Diskon cost 29.000 juta, 93 juta 300, 8 juta 400, totalnya berapa? Benefitnya tahun pertama pasti nggak ada, tahun kedua ada, 1 dan 2 adanya. Diskon faktornya berapa? Diskon benefitnya berapa ini. Nah ini contoh perhitungan ROI, sehingga nanti yang didapatkan 0 tahun ini 27%. Ini kan kesananya enggak, ini payback before year 1. Jadi payback itu keuntungan yang didapat sebelum tahun pertama ini kan ada 7 juta, tahun selanjutnya semakin besar. Ini contoh kan. Terus ada NPP 37 juta 650, itu dihitung dari itu kan, itu tinggal dikurangi aja yang atas 20 kurangi ini itu. Ini analisis keuangan contoh. Atau ini ada lagi estimasi biaya pengeluaran hardware sekian, software sekian,
pada saat development segini, pada saat recording tidak ada, deskripsinya dilampirkan, penjelasannya, supply berapa, user training berapa, konsultan service berapa, human resource berapa, total sekian. Nah, informasi service 30 jam, 40 jam. Nah, ini contoh estimasi resource-nya. Terus perencanaan aktivitasnya, nanti analisis kebutuhan perancangan sistem 5 hari berapa biayanya, laporan analisisnya berapa biaya, desain sistem berapa, dokumentasi desain berapa, coding program berapa. Total kan ini kan uji testing, dokumentasi program 1,5 juta, nama lagi. Tadi kan coding program 17 juta, ini pembuatan dokumentasi program si codingnya. Uji testing 7 hari 5 juta, dokumentasi hasil uji 1,5 juta, informasi certification 5 juta sekian, dokumentasi proyek 1 juta sekian, user training 7 hari, ditotalkan 104 juta. Ini contoh pengerjaannya selama 99 hari, hampir 100 hari. Nah, catatan, ada beberapa kegiatan aktivitas proyek yang memang harus menanggung aktivitas lain selesai lebih dahulu, dan ada pula aktivitas yang bisa bekerjakan secara simultan 2 atau lebih pekerjaan, di mana jumlah total hari bukanlah dari jumlah total hari per aktivitas. Nah, ini contoh biaya. Sebenarnya ada lagi contoh biaya yang lain, saya akan tampilkan. Ya, ini ada sebuah budget breakdown namanya kan, di Excel ini. Nah, ini ada budget, namanya budget breakdown, rinci anggaran proyek, detail budget, pelanggan budget. Ada yang di format seperti ini, itu kan tergantung. Ini contoh honor, contoh ini bahan barang pembangunan untuk apa, biayanya berapa dan sebagainya. Nanti ini dihitung lagi, ini contoh per cost unitnya berapa dan sebagainya. Ini belum dipresentasikan, ini pembuatan proyeknya untuk bangunan. Kalau untuk tadi sistem beda lagi. Ini ada contoh dengan format seperti ini. Terus ada lagi yang lain dengan format seperti ini. Tunggu lagi. Ini ada beberapa contoh tentang ini. Usaha proyek sistem informasinya, Anda tinggal informasi. Nah, ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada penjelasan bagaimana membuat sebuah RAB proyek ini. Nanti saya akan share aja contoh formatnya biar rekan-rekan juga tahu ini cara buat RAB, rencana anggaran biaya sebuah proyek seperti apa. Nah, saya nanti akan lampirkan di e-learning. Mungkin cukup sekian penjelasan video tentang estimasi biaya. Nanti untuk format laporan RAB seperti apa ya, itu kan tergantung flexibility, enggak ada bakunya seperti apa, itu disesuaikan dengan kebutuhan proyek itu sendiri. Seperti apa format laporannya ya, semakin detail semakin bagus sih idealnya itu. Nah, nanti saya akan lampirkan contoh laporannya
biar Anda bisa lebih paham. Oh, ini seperti ini dari kira-kira bentuknya. Oke, sekian penjelasan video di pertemuan 9 ini. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya mungkin terlalu cepat, karena memang saya sedikit banyak gangguan di sini karena berdekatan dengan jalan di luar, jadi terkadang memang saya harus cepat-cepat supaya enggak kedengaran suara dari luar, itu seperti itu. Mohon maaf lagi. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti saya akan lampirkan beberapa contoh laporan RAB. Yuk, sekian. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.